Saya akan mengajak saudara semuanya pertama ini mengetahui atau merenungkan bahwa firman Tuhan, kitab suci kita itu tidak hanya urusan surga neraka dan urusan gereja dan urusan pelayanan. Dengar, saya mau menekankan ini. Anak-anak remaja, anak muda, orang tua, semua kita. Firman Tuhan, kitab suci kita ini tidak hanya untuk urusan rohani saja, tidak hanya untuk urusan gereja saja, tidak hanya untuk urusan surga neraka saja, tidak. Justru di firman Tuhan kita ini kita menemukan urusan hidup sehari-hari diatur luar biasa oleh Tuhan. Tema ini luar biasa, subtemanya pembentukan keluarga Kristen. Dengarkan ini. Tidak ada buku manapun di dunia. Dengar ya. Tidak ada buku manapun di dunia kecuali yang namanya Alkitab ini yang menuliskan begitu banyak tentang keluarga. 80% topik yang Tuhan kita bahas di kitab suci ini. Catat, 80% lebih topik yang Tuhan bahas dan ada di kitab suci kita itu tentang keluarga. Dari awal begitu kita buka kitab Kejadian, sebelum Bapa di surga memulai dengan dunia, dengan pemerintahan, dengan pendidikan, dengan ekonomi, dengan teknologi, dengan ilmu apa saja, dia mulai dengan keluarga dulu. Siapa itu? Adam dan Hawa. Dan terus berjalan. Mereka sempat gagal. Anak-anak Adam sedikit sekali yang takut Tuhan. Tuhan sedih. Sampai Kejadian pasal 6 kita tahu dunia hancur. Kejahatan luar biasa. Tuhan sedih. Satu-satunya kata dalam Alkitab yang mengatakan maka Tuhan pilu hatinya. Itu cuma ada di Kejadian 6. Kata pilu artinya nggak cuma sakit. Dia sedihnya dalam sekali. Mengapa? Nanti saudara lihat. Adik-adik kalian catat ya. Kejadian pasal yang ke-6. Ayo kita lihat dulu ayat itu ya. Supaya kita tahu betapa sedihnya hati Tuhan tentang dunia ini. Kejadian pasal yang ke-6. Ya, supaya kita tahu bahwa keluarga adalah satu-satunya topik yang terbesar yang dibahas oleh Alkitab. Maka itu penting sekali keluarga Kristen dipersiapkan dengan baik. Apa judulnya pasal 6? Jahatan manusia. Tidak ada binatang yang jahat di dunia, tidak ada. Kalau nggak diganggu mereka nggak jahat. Manusia yang jahat. Dan ketika manusia jahat, saya bacakan terjemahan yang beda di sini. Dan terjadilah ayat 1, ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda dan anak-anak perempuan telah diperanakkan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim, itulah keturunan Set, keturunan Adam yang masih takut akan Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Melihat anak-anak perempuan manusia, itulah anak-anak keturunan Kain yang tidak takut akan Tuhan hidupnya. Apa yang terjadi ketika mereka, anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia? Apa jawabannya? Terjadi apa mereka? Coba baca. Dan kitab surah bilang apa? Ketika anak-anak Tuhan melihat anak-anak perempuan manusia, bahwa mereka apa? Cantik-cantik. Maka bagaimana sikap mereka? Mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Baca sama-sama kalimat berikut. Ini yang salah. 1, 2, 3. Siapa saja yang disukai mereka. Disinilah mulai rusaknya manusia. Maaf kalau saya pakai kalimat sehari-hari. Asal kawin, asal beranak, nggak lebih daripada anjing dan babi manusia. Jalan-jalan ketemu orang, cantik dikawin tanpa mikir lagi. Kucing aja mau kawin mikir dulu. Lihat kalau kucing mau kawin ribut dulu mereka. Kenapa manusia begitu bodoh? Ketika nafsu seks tidak terkendali. Tadi saudara Tony pemimpin acara berkata ketika free sex, seks bebas, merajalela. Anak lahir di sana ditinggal, lahir di sana ditinggal. Maaf, saya belum pernah melihat di daerah manapun di Indonesia seperti di Tanah Minahasa ini. Maaf, jangan marah saya berkata.
Ada anak-anak yang tidak menggunakan fam papanya, tapi pakai fam mamanya, fam neneknya. Dulu saya tidak mengerti, kenapa ini anak pakai fam papanya, fam mamanya. Maaf, kita tahu, karena bapaknya tidak ada. Berapa banyak di sekitar kita, maaf lagi kalau ada orangnya jangan marah, saya cuma bicara. Tapi justru ini yang harus kita hentikan. Banyak tempat di daerah Kristen ini, ada satu perempuan punya 2 anak, 4 anak. Maaf, ayahnya anak-anak itu bisa beda-beda. Ngerti yang saya maksud? Mengapa ini terjadi? Gara-gara ayat ini. Manusia tidak berpikir panjang. Asal birahi, ngelihat orang birahi, jatuh cinta terus menikah. Nggak pernah mikir. Adik-adikku, anak-anak remaja, jaga diri. Sudah terlalu banyak korban. Anak-anak yang gak ada ayahnya. Kalau ada di antara kalian adik-adikku, maafkan, hari ini kau akan disembuhkan oleh Tuhan. Ampuni papa mamamu. Percayalah bagaimanapun cara engkau lahir, Tuhan tetap punya rencana untuk itu. Tapi tolong anak-anak muda, saya ulangi lagi, kitab suci kita adalah satu-satunya buku di dunia yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Maka itu seharusnya di mimbar-mimbar gereja. Pak Rodoe sampaikan dalam acara-acara pertemuan desa apa saja, Bapak Ketua PPD sampaikan. Pernikahan harus dijaga baik-baik. Begitu pernikahan hancur, begitu hukum-hukum pernikahan tidak dihormati, maka lahirlah anak-anak yang mengalami kehancuran juga. Anak-anak yang lahir karena keluarga yang hancur, anak-anak itu membentuk masyarakat, pasti akan hancur juga. Adik-adikku, anak-anakku, orang muda, wajar kita itu melihat orang lalu tertarik, itu wajar. Karena kita punya mata, betul. Tapi tertarik, dengar ya anak-anak muda, hanya tertarik melihat seseorang. Jangan timbulkan hawa nafsumu, jangan. Tunggu sampai waktu Tuhan. Nanti malam dalam kesaksian dari salah seorang anak-anak kami, dia punya suatu moto. Dia bilang, jangan gadaikan masa mudamu hanya dengan seks. Kata itu tahu, hancur hidup. Coba, saya beri pertanyaan ini kepada kalian semua anak-anak. Pacaran dan mengejar karir atau sekolah, mana di antara dua ini yang bisa dikerjakan kapan saja dan mana yang hanya dikerjakan saat ini? Antara pacaran dengan sekolah atau karir, mana yang kapan-kapan? Ayo coba jawab, mana yang kapan-kapan? Yang kuat suaranya, kapan? Mana yang kapan-kapan? Pacaran itu bisa kapan saja. Tapi karir itu hanya saat ini. Masa nanti kalau kamu sudah nenek umur 61 baru sekolah? Betul? Tapi kalau pacaran, karena begitu sibuk mengejar karir, setelah umur 59 baru sadar, kenapa dunia sepi ya? Boleh pacaran, tidak apa-apa. Umur 59, siapa yang larang? Katakan amin cepat. Ngerti? Begitu jangan bodoh kamu ya. Jadi kejar karir dulu. Supaya apa yang Tuhan rencanakan atas hidupmu, anak-anak remaja, anak-anak muda, kalian bisa capai dengan. Tolong orang-orang tua, jangan keras, jangan marah, tapi nasihati, cerewet. Dengar ya adik-adik, kalau mama papamu cerewet, ketika mereka melihat kamu mulai aneh-aneh, yang tadinya nggak pernah pakai lipstick, sekarang pakai, misal begitu, tadi nggak pernah kok aneh-aneh, nah itu wajar anak. Tadinya yang cowok-cowok itu, dari bangun pagi sampai tidur malam, rambut gak pernah disisir. Tiba-tiba pagi itu kok rapi-rapi. Ada apa anak ini? Nah itu wajar. Nah di situ orang tua mulai banyak bicara. Papa mama tidak melarang kamu untuk mulai tertarik dengan orang lain, wajar. Dulu papa masih muda juga begitu. Nah masih ngomong itu papanya pada anak-anak. Tapi ada batas-batas. Jangan ada seks. Jangan sebelum memberkati. Beri tanda ya, kejadian 6. Coba kalian lihat anak-anak. Kejadian 1:28. Hukum ini harus kalian hormati. Saudara perhatikan urutannya. Dan Tuhan ngapain mereka? Memberkati mereka. Oh anak-anak muda, yang remaja belum boleh mikir kawin. Awas kamu kecil-kecil mikir kawin.